Halo, Ya, halo Pak. oke. Eh, Melanjutkan. Maaf tadi kebetulan jam 11. Anda ada kuliah nggak sih sama dosen lain? Halo, halo. Maaf tadi jam 11 sampai jam 1 ada keseling mata kuliah lain nggak selain saya? Ya, tidak Pak. Nggak ada. Ya, Jadi ke depan bisa kan, misalkan dari struktur bangunannya kita mulai jam 9 langsung maraton ke beton dan kita selesai sekitar jam 1-an, bisa kan ya? bisa kayaknya Pak. Bisa ya. Supaya Ya, supaya enggak, lebih cepat juga Pak. iya, saya mau ke Indomaret juga susah jadi gitu. Tapi kalau dilihat di jadwal ada Bu Asti itu di reschedule atau gimana? Kalau nggak salah ada jembatan S20C ini. Gimana schedule-nya udah masih di reschedule atau gimana? Takutnya bentrok pula. Izin menjawab Pak. Ya, silahkan. Kalau untuk dua pertemuan kali ini Bu Asti masih ngasih materi di Edling gitu, jadi belum bisa pertemuan ataupun live session. Jadi mungkin kalau buat minggu depan nanti dibicarain dulu sama anak-anak, nanti diinfoin lagi sama Canda mungkin sama KM-nya ke Bapak. Ya, kalau bisa ditukar, kan cuma materi dong Ya gitu Pak. Cuma nge-share Ya. poin doang nggak seru ya. Kalau sejauh ini dua pertemuan kayak gitu Pak, belum bisa, katanya masih ada urusan. Paling kalau buat minggu depan nanti dibicarain dulu. Coba. Kalau bisa di setting, tapi kalau memang dia ada schedule-nya bentrok sama yang lain, ini ya nggak apa-apa. Ya Pak. Siap. Oke. Alhamdulillah ya, pertemuan yang barusan udah bisa saya record. Ini masih nggak jelas juga. Kalau yang ini kayaknya bisa, mudah-mudahan bisa lancar saya. Oke, kita lanjutkan struktur beton kita. Kemarin di pertemuan terakhir kita udah ngebahas tentang beton itu sendiri ya. Nah, pada kesempatan ini saya tambahin sedikit, kita akan membahas tentang beton tulang. Ini materinya padat. Saya cek dulu ya. Kalau udah saya share belum ya? Slide materi ini ada sekitar 14 slide. Kalau ketinggalan ya lumayan. Belum, sebentar saya share dulu biar bisa cek materi. S20C, S20BC. 20C
mulai. Nah, di pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang beton itu sendiri. Beton terdiri dari apa aja? Ada yang bisa bantu saya? Abdul Malik ada? Abdul Malik. Halo. Abdul Malik ada? Halo. Abdul Malik. Halo. Apa? Ya, oke. Abdul Malik. Tolong semuanya fokus ya, materi kita agak padat dan ini sangat aplikatif. Abdul Malik, saya mau tanya nih, beton itu bahan pembuatnya dari apa aja? Ya Pak, Beton itu bahan pembuatnya dari apa aja? dari semen Pak, Semen, terus dari pasir, apa lagi? besi, Terus ada lagi? air mungkin Pak. Air. Nggak pakai batu? Pakai Oh, Pak. oke. Pakai split ya. Oke. Jadi beton itu secara sederhana terdiri dari coarse agregat atau biasanya kita sebut split. Lalu ada fine agregat, kita sebut dengan fine agregat pasir. Lalu ada semen, lalu adiktif air dan lain sebagainya. Oke, sekarang beton bertulang ya. Ini materi agak lumayan ngejelimet, hitungannya juga lumayan panjang. Sekarang beton bertulang ya. Beton sudah saya close, saya asumsikan semua sudah paham mengenai beton. Sekarang beton bertulang. Tadi ya, kalau beton terdiri dari split, pasir, dan semen. Nah, sekarang kita kalau beton itu daging ya. Nah, di dalam beton bertulang juga ada yang namanya tulangan. Tapi tulangannya terbuat dari besi. Itu ada dua, ada yang besi itu ada dua, ada yang besi tulangan rebar, ada yang besi profil. Kalau tulangan ini berbentuk tabung panjang, satu lembarnya 12 meter. Lalu berbentuk profil ada, tapi profil kayak kita sebut ada yang WF, ada yang I, ada yang siku. Nah, itu baja profil namanya. Oke, itu tulangan pol. Baja tulangan dibedakan menurut bentuknya, ada yang polos, ada yang berulir atau berulir bisa kita sebut dengan deform. Oke. Skip. Analisis struktur secara umum banyak digunakan nilai modulus elastisitas tetap. Ya, jadi modulus elastisitas dari besi yang biasa kita gunakan adalah sebesar 21.000 megapascal. Apa Pak modulus elastisitas? Silakan Anda buka lagi materi-materi mengenai analisa nilai modulus elastisitas. Modulus elastisitas untuk tulangan non ratakan diambil sebesar 200.000 megapascal atau 2,1 kali 10 pangkat 6 kg per cm persegi. Ini nilai modulus untuk tulangan non ratakan. Oke, next. Ya. Nah, sekarang beton bertulang itu ada banyak bentuknya ya. Pertama ada beton bertulang biasa ya. Ada beton bertulang prategang atau kita sebut dengan pre-stress. Bedanya hanya sederhana saja. Kalau beton bertulang itu si tulangan sama betonnya dicor di tempat,
beton prategang atau pre-stress itu biasanya kita berbentuk dibuat fabrikasi sebelumnya di luar project. Mengenai beton bertulang dan beton prategang atau pre-stress. Kalau beton bertulang itu bentuknya custom sesuai keinginan kita. Nah, sedangkan kalau beton prategang itu sudah ada standarnya. Bisa berupa E-girder, bisa berupa U-girder, bisa berupa box girder dan lain sebagainya. Jadi di dalamnya sudah ada tulangan di dalamnya. Ini untuk prategan atau prategang. Ini bisa disebut prategang atau prategang. Ini namanya beton, ada mutunya dari mulai K100 sampai K600, dari mulai FC10 sampai FC60. Sama si girder juga kita bisa masukkan mutunya sesuai kebutuhan kita, apakah dibutuhkannya nilai FC-nya berapa. Kita tinggal order ke aplikasi si beton prategang ini. Beton prategang biasanya diproduksi oleh kayak perusahaan macam besi. Kalau pre-stress ini biasanya oleh kayak, kalau di Indonesia, kalau di Bandung ada namanya beton Elimindo Perkasa. Lalu di daerah Karawang ada Pacific Pre-stress Indonesia PPI. Lalu banyak ya, ada JHS di daerah Cakung juga ada. Kalau di daerah Jawa Tengah ada di pabrik beton Buntu itu ada. Nah, ini mengenai beton prategang. Bentuknya banyak, dari mulai saluran juga ada yang dari beton prategang, lalu ada bentuk pembatas. Nah, kebetulan gambar yang saya share ini adalah bentukan dari E-girder. Nah, ini untuk pekerjaan jembatan E-girder. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum saya nanya? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya nanya. Muhammad Alfian ada? Muhammad Alfian? Ada, Pak. Ada. Oke, saya tanya, ada pertanyaan sederhana nih ya. Saya tanya. Kenapa beton harus ada tulangan di dalamnya? Kenapa beton harus ada tulangan? Yang nggak ada tulangan juga banyak. Kenapa sih sebaiknya ada tulangan? Agar memperkokoh, Hmm? agar memperkokoh beton itu sendiri, Pak. Terus ada lagi? Eh, Ada lagi? udah sih segitu aja, Pak. Udah. Oke, terima kasih Muhammad Alfian. Yang lain ada punya pendapat lain? Ada pendapat lain? Teman-teman yang lain? Kenapa sih harus ada besi di dalamnya? Ayo. Saya tanya ke Yusi Nurushifa. Ada Yusi Nurushifa. Halo? Halo Yusi Nurushifa. Ada? Ya. Nah, saya tanya nih, kenapa beton di dalamnya harus ada tulangan? Memberikan kekuatan tarik. Ada lagi? Udah. Oke. Di sini udah saya tulis ya. Di sini sudah saya tulis, sebetulnya Anda tinggal baca aja. Jadi beton itu memiliki suatu kelebihan, yaitu kuat menahan tekan. Punya kekurangan juga, dia nggak bisa nahan gaya tarik. Kalau betonnya
dibuat sebuah kayak balok melintang, misalkan ya, misalkan di sini adalah sebuah balok beton. Oke, balok kita tumpuan tumpuan. Ini adalah baloknya. Lalu kita kasih beban di sini di tengah-tengah. Bebannya sebesar P. Apa yang terjadi apabila balok seperti ini dikasih beban di tengah-tengah? Coba bantu saya jawab. Siapa ya? Siapa yang belum saya tanya? Muhammad Fajri ada? Ada Muhammad Fajri? Muhammad Fajri, coba bisa bantu saya nggak? Seandainya balok ini adalah beton nih yang balok melintang, lalu di tengahnya dikasih beban, apa yang terjadi? Halo, Muhammad Fajri ada? Ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kurang jelas. Maaf, bisa lebih keras. Ada tekanan. Lalu tekanannya membuat balok ini kayak gimana bentuk? Melengkung. Jadi seandainya dikasih beban, si baloknya berpotensi akan melengkung. Ini ya, kira-kira isi betonnya kira-kira akan melengkung seperti ini. Kenapa melengkung? Karena di sini akan terjadi dua buah gaya, yaitu gaya tekan dan gaya tarik. Apabila sebuah balok isi tekanan seperti ini, maka bagian atas dari balok itu akan terjadi gaya tekan. Sedangkan pada bagian bawah akan gaya tarik. Nah, inilah yang mengakibatkan terjadinya bendutan. Pada kondisi terburuk akan terjadi retakan. Retakannya kurang lebih bentuknya kurang lebih bentukan retakannya kayak gitu. Pada bagian bawah akan bisa menjadi putus.
disinilah kenapa sebuah beton ya sebaiknya diberikan tangan, karena beton ini memiliki kekurangan, yaitu kurang kuat menahan gaya tarik. Makanya beton ini sebaiknya diberikan tulangan ya. Nah, tulangannya posisinya di bawah, yaitu bagian dari balok yang mengalami gaya tarik. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan? Silahkan, ada yang ditanyakan? Ini adalah logika sederhana kenapa beton itu harus memiliki tulang. Oke, next, perilaku baja. Ini ada sebuah grafik ya, ini sebuah grafik. Nah, grafik ini menunjukkan sebentar saya share pertemuan sebelumnya. Ya, ini bentar saya share. Nah, saya sudah share. Ini grafik apa ini yang saya share ini? Saya sudah jelaskan di minggu kemarin. Grafik apa nih? Grafik apa nih? Ya, bisa jawab nggak? Sebelum saya yang tanya. Siapa ya? Wisnu Mubarok ada? Ada Pak? Ya, Wisnu Mubarok, saya mau tanya nih, grafik yang saya tunjukkan ini grafik apa nih? Bentar Pak. Salah lagi Pak, bentar. Saya besarkan Ya, sebentar Pak ya. grafik apa nih? Grafik apanya? Apa? Bentar Pak, Yang- lupa. 0 sampai 100 menunjukkan apa itu? Oh, ini Pak, tes beton. Grafik tes beton. Coba jelaskan sedikit aja. Grafik ini menunjukkan apa sih? 0 sampai 100 menunjukkan apa? Bentar Pak, 0 sampai 100 menunjukkan. Kan ada tulisannya di bawah. Mana Pak? Ada Kurang di jelas. bawah. Masa ya? Ya, udah jelas. Siap Ada tulisan. pakai Pak, 0 sampai 100 siap pakai. Siap pakai. Itu maksud saya. Ya, 0 sampai 100 itu menunjukkan apa? Apakah kekuatan kah? Atau apanya kah? Apa? Ada 0 sampai 100, ada 0 sampai 140%, itu menunjukkan apa? menunjukkan
Nah, Pak benar. Sampai 100. Kekuatan beton. Kekuatan beton berarti kalau usia ini apa nih? Ini ada tulisannya di bawah tulisan 50 itu tulisannya apa namanya? Di bawah angka 50 Hari itu kan? harinya Pak. hari. Nah, saya tanya nih, berarti kalau usia betonnya 28, kuat tekannya Ya. berapa? Berapa kuat tekannya kalau usianya 28 hari? Ya, Berapa? 100%. 100%. Kalau usianya 10 hari, kuat tekannya berapa persen? 10 hari. 80%, Pak. 80%. Oke, kalau mutu betonnya K300. Kalau mutu betonnya K300. Kalau usia 10 hari dia mutunya berapa? Ini kan tadi 10 hari itu 80%. Ya. Halo? 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 Wisnu Mubarok? Halo? Halo, ya. Ya. Seandainya mutu betonnya adalah K300. Setelah pengecoran 10 hari mutunya berapa tuh? Berarti tinggal apa? Apa dikali apa? Oh iya. Halo? Bentar, Pak. Ini oh, gini sih. Mutunya, Pak, kali apa gimana sih, Pak, itu, Pak? Seandainya nih Anda ngecor rumah pakai mutu beton Ya. K300. Hari ini ngecor nih. Ya. Terus si pengecoran saya mau taruhin alat-alat mesin ada 10 hari. Nah, mutu beton yang kita cor 10 hari yang lalu, sekarang mutunya berapa? Kalau usianya 10 hari. Hitungnya gimana ya? Nah, ini kan udah jelas tuh ada berapa persen itu? Ada 80% kan ya? 80%. Berarti 80% dari K300 berapa? Bentar, Pak. Benar. $240. 240. Berarti 10 hari kemarin saya udah ngecor nih pakai mutu K300. Sekarang mau taruhin beban. Berarti pada hari ini mutu betonnya udah sebesar berapa? 200 berapa? 240, Pak. 240 ya. Tuh. Ya. Nah, berarti kalau hari ini ngecor nih bulan Ya. depan tanggal 28 kita buka mutu betonnya sama nih K300. Mutu betonnya berapa nih kalau PXT-nya kita buka sebulan ke depan 28 hari? $300, Iya. Pak. K300. Tapi kalau backisnya kita buka 10 hari ke depan, untuk betonnya berapa? Pak.
270 Pak. 270 tadi katanya 240. Oh. Oke. Ya. Oke, jadi sama ya, baja juga ada mutunya. Nah, dengan demikian kita tahu kalau beton itu ada mutunya dan grafiknya seperti yang saya share, sama si tulangan juga ada mutunya. Tapi kalau si beton ini adalah kuat tekan, tapi kalau baja itu kuat tarik. Oke. Saya kembali ke baja. Di sini saya sajikan ada dua kurva. Ada dua kurva. Oke, dua kurva. Sudah Pak. Sudah kami mute. Ya. Ini saya sajikan ada dua buah kurva. Yang atas adalah kurva tegangan dan regangan baja tulangan polos, sedangkan yang bawah adalah kurva tegangan baja tulangan clear atau deform ribbon. Oke. Ada beberapa daerah atau ada beberapa tahap ya, ketika si baja tulangan itu mengalami stressing atau mengalami tegangan sebelum akhirnya dia putus atau runtuh. Ada yang namanya daerah elastis. Daerah elastis itu pada daerah ini mengikuti hukum Hooke sampai tegangan mencapai batas proporsional. Pada tingkat berikutnya material mencapai kondisi leleh. Sebagian besar jenis batas proporsional ini kita sebut dengan tegangan leleh, yield stress atau FG. Nah, di baja ada beberapa mutu ya, kalau nggak salah dari terkenal ya, nah kalau baja ada U240, ada U berapa lagi ya, yang di proyek ada mutu baja tulangan, ada mutu berapa lagi selain 240? Ada U360, ada U400 kalau nggak salah ya, dan yang terakhir ada U560 kalau nggak salah ya. Nah, mutu ini menunjukkan kondisi daerah elastis ya. Nah, ketika tercapai 240 ini satuannya megapascal. Nah, ketika misalkan kita menggunakan tulangan dengan U240, lalu si tulangan itu kita tarik ya. Nah, maka ketika beban tariknya itu masih di bawah 240, maka dia masih daerah elastis. Tetapi apabila bebannya sudah di atas 240, maka tulangan akan mengalami daerah plastis. Ya. Oke. Nah, mutu tulangan ini dalam desain kita rencanakan maksimal di daerah plastisnya itu, ya, tidak mencapai daerah plastis. Oke, lalu ada kedua yaitu daerah plastis. Daerah plastis merupakan daerah datar pada kurva tegangan dan regangan dimulai pada titik leleh.
nanti setelah angka 240 ya, di sini ada, kalau kita lihat tabel itu, tabel saya cari dulu. Saya buka tabel uang, tabel ini saya sajikan ada tabel kurang jelas secara umum. Nah, sebentar, saya cari dulu. Ini ya. Nah, ini ada, ini adalah tabel budget keuangan. Di sini disajikan ya, bisa terlihat slide saya, slide yang saya tunjukkan apakah jelas? Halo, Jelas Pak. jelas. Ini ya, saya sajikan sebuah tabel baja. Di sini mulai dari BJTP 280 sampai 700. Nah, yang dimaksud daerah elastis itu adalah ini, 280 sampai 490. Di atas ini dia akan mencapai daerah elastis, yaitu 405 pada beban tarik maksimal 280 ya masih di daerah elastis. Sedangkan apabila di atas 280 sampai dengan 405 maka dia mencapai daerah plastis. Oke, lebih sederhananya ini adalah daerah plastis, ini daerah elastis, ini daerah elastis, lalu ada daerah plastis. Sedangkan tegangan, nah kita lihat di sini adalah tegangan. Kalau yang ke atas ini adalah seberapa besar tegangan yang dialami oleh tulangan. Lalu kita lihat yang horizontal ini adalah perubahan panjang dari tulangan. Jadi pada daerah elastis itu perubahan panjangnya tidak begitu berubah, tidak terlalu berubah pada daerah elastis. Itu di
sini. Ini daerah elastis. Daerah elastis. Untuk tulangan yang ada ulirnya, dia elastisitasnya lebih tinggi. Elastisitas lebih tinggi pada tulangan yang ada ulirnya. Kalau tulangan polos elastisitasnya pendek. Ya nambah beban aja udah ganti, bukan daerah elastis lagi, tapi udah daerah plastis. Nah, lalu setelah daerah plastis kita beri beban lagi sebesar FU. Nah, lalu pada daerah FU ini dia perubahan panjangnya tuh bakalan melar ya, si tulangan itu bakalan melar, panjangnya akan bertambah sampai akhirnya dengan beban yang sama putus. Nah, pada area sini keruntuhan ini bisa dikatakan bahwa struktur bangunan yang kita rencanakan itu runtuh. Nah, sama yang tulangan di foam juga pasti akan runtuh. Ini ada runtuh. Cuman bedanya kalau tulangan polos, ya runtuhnya itu seketika, tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Tapi untuk tulangan di foam pada elevasi lele ini yang pertama dia hancur itu adalah sirip-siripnya. Di sini dia berubah dari tulangan ulir menjadi tulangan polos. Apabila terus diberi beban, ini ada tanda-tandanya dia kalau membentuk, lalu si kolomnya juga ada metot sedikit, akhirnya bentuk. Sama pada akhirnya juga akan bentuk juga, tapi bedanya kalau tulangan ulir itu tanda-tandanya bisa terlihat dengan jelas. Sedangkan kalau tulangan polos, misalkan ada satu gedung semuanya pakai tulangan polos, lalu dikasih beban melebihi kapasitasnya, ya runtuhnya nggak akan assalamualaikum dulu, runtuh ya langsung runtuh aja. Nah, setelah daerah plastis ada juga yang namanya daerah strain hardening. Strain hardening ini daerah dia perubahan panjangnya yang cukup signifikan. Nah, pada daerah strain hardening ditandai dengan adanya peningkatan tegangan pada permukaan. Jadi di sini akan terjadi pertambahan tegangan, jadi panjangnya bisa berubah. Nah, pada saat itu baru kita bisa lihat bahwa si baloknya yang tadi kita gambar dia mulai ada lanjutan. Ini masuk area strain hardening. Efek strain hardening berkurang dengan bertambahnya tegangan sampai kurva mencapai puncak. Lalu akhirnya setelah dia perubahan volumenya berhenti mencapai maksimal, dia akan mencapai daerah necking. Daerah necking ini perpanjangan terjadi dengan beban yang berkurang sampai akhirnya spesimen putus. Ya, ini adalah daerah necking. Ini kurva tegangan dan tegangan dari sisi tulang. Lalu jadi pertanyaannya, kapan dia mengalami elastis dan mengalami plastis? Ini ada tabelnya. Apabila ini enggak jelas.
Ini adalah nilai plastis, ini mencapai nilai elastis. Ini kita sebut dengan Fy. Nilai Fy dan sebelahnya Fu. Ini adalah area plastisnya dan ini adalah area elastis. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Supaya lebih jelas, saya sebutkan. Ini area FY-nya, ini area I. Jadi analoginya, apabila kita menggunakan tulangan U24 BJTP24, apabila kuat tariknya melebihi 380, dia akan putus. Ya, simpelnya kayak gitu. Oke, ada yang tanyakan? Silahkan. Silahkan, yang ditanya. Sebelum saya yang nanya. Silahkan. Ayo, ada yang nanya? Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Saya tanya ke Didi Lesmana. Ada Didi Lesmana? Halo, Didi Lesmana ada? Halo, Didi Lesmana. Ada Didi Lesmana? Kalau nggak jawab, saya kick nih dari meeting ini. Halo, Didi Lesmana. Ada Didi Lesmana? Halo, Didi Lesmana. Nggak ada? Saya hapus dari panggilan nih. Halo, Didi Lesmana. Ramlan Maulana ada? Ramlan Maulana? Halo Pak. Oke, Ramlan Maulana, saya mau tanya nih sedikit nih. Nah, Anda lihat grafik yang saya share di sini? Bentar Pak. Ya, Pak. Aja nih. Kita lihat yang paling atas nih. BJTP 280. Kelas BJTP. Apa itu maksudnya? Apa FTP? BJTP 280. Kok kenapa di sini ada BJTP, ini kenapa ada BJTS? Ini gitu. Bedanya apa sih BJTP sama BJTS? Tipe itu, Ya, tipe apa? tipe baca. Ya, tipe baja apa? Ayo. BJTP. Ada BJTP, ada BJTS istilahnya. Ini berupa singkatan ya. Silakan. Ya. Ada BJTP, ada BJTS, bedanya apa? Kenapa Jenis ada bajanya gitu. Iya, ini jenis bajanya.
Ini ada BJTP 280, Ya. ada BJTS 280. Bedanya apa? Ayo. BJ singkatan dari Baja baja. T singkatan dari ulangan. ulangan. P singkatan dari B. baja tulangan. O Polos, Pak. polos ya. Nah, kita kalau menemukan BJTP berarti baja tulangan polos. Berarti kalau tulangan polos ada ulirnya enggak? Enggak, Pak. Enggak. Yang mana nih? Yang kiri apa yang kanan? Yang kiri, Pak. Yang kiri ya, yang plain bar ini namanya BJTP. Nah, lalu kalau BJTS singkatan dari Ada BJ berarti singkatan dari apa nih? Baja tulangan baja tulangan sirip sirip ya. Bisa baja tulangan sirip, bisa baja tulangan spiral juga bisa. Nah, tapi ada juga yang menulis BJTD, baja tulangan Yuko. Ya, terima kasih Ramlan. ya, Pak. Sama-sama, Pak. Oke. Ini ya. Ini adalah kotokan beton. Ada FC, kita abaikan yang beton. Untuk beton 15, FC 15, FC 150, KWK 150. Nah, oke. Tegangan oleh baja ya. Sini ada 240, ada 320, ada 400. Ini berarti dia tegangannya 240 MPa, lalu 320 ada 320 MPa dan next. Ini ya. Dalam perencanaan beton bertulang ya, tegangan yang terjadi ini adalah tegangan yang terjadi harus lebih kecil dari tegangan yang diinginkan. Dari mana tegangan yang diinginkan? Lalu tegangan yang timbul juga dari mana? Kita hitung juga. Nah, metodenya ada beberapa metode. Ya. Pertama metode ultimate. Ini dipakai setelah di atas tahun 1960. Nah, di sini kekuatan yang ada pada struktur, kekuatan yang terjadi pada struktur harus lebih besar dari kekuatan yang diperlukan untuk memikul beban terfaktor, atau MU harus lebih besar dari MR. MU lebih besar dari MR. MU adalah momen ultimate. Lalu MR adalah momen rencana. Lalu ada beberapa ketentuan. Kekuatan yang ada dihitung berdasarkan aluran dan perbesaran atas perilaku yang menurut. Lalu kekuatan yang diperlukan ditetapkan dengan jalan menganalisis struktur terhadap beban terfaktor. Nah, di sini beban terfaktor ini adalah semua beban ya, harus terfaktor. Dalam artian semua beban ada faktor pengalinya. Semua beban ada faktor pengalinya. Lalu ada beberapa istilah juga. Ya. Tadi jelas momen ultimate-nya harus lebih besar dari
momen rencana, lalu kuat rencana harus lebih besar atau sama dengan dari kombinasi beban yang ada. Lalu kuat nominal adalah kekuatan teoritis dari sebuah struktur. Lalu kuat rencana atau R adalah komponen struktur yang sehubungan dengan perilaku lenturnya, itu geser, torsi, dan aksial. Kuat rencana mengalami reduksi kekuatan atau reduksinya bersimbolkan omega yang lebih kecil dari lalu kuat perlu merupakan kekuatan struktur atau elemen struktur yang diperlukan untuk terbentuk. Ini ya, ini adalah beban terbentuk. Di sini ada beberapa kombinasi beban. Ini kalau saya dapat dari SNI tahun 2002. Jadi dalam menghitung sebuah pembangunan, kita hitung dulu beban yang bekerja apa aja, beban hidupnya berapa, beban matinya berapa, lalu beban anginnya juga berapa. Kalau D adalah dead load, L itu live load, dead load itu beban mati, live load itu beban hidup. Ada W itu wind, angin. Lalu ada E adalah gempa, earthquake. Lalu tekanan tanah. Lalu F fluida, yaitu beban air yang mengalir. Nah, di sini ada pengalirnya. Apabila yang bekerja, ini semua harus dihitung. Lalu kita ambil salah satu kombinasi yang memiliki beban paling berat. Nah, itu yang akan dihitung di dalam next. Ini faktor beban. Ini ada beberapa ketentuan, ini berdasarkan SNI juga, silahkan Anda pelajari. Oke, terakhir, dalam sebuah struktur bangunan ada beberapa kondisi. Pertama, kondisi balance atau seimbang. Oke, ada beberapa kondisi. Yang pertama, kondisi balance atau seimbang. Itu pada kondisi balance ya, kita sebut dengan row balance. Ini adalah row ya. Hurufnya ini simbol dari simbol, bukan P. Ini row balance. Row P. Yaitu apabila suatu kondisi terjadi beban maksimum, maka tulangan baja dan beton akan runtuh secara bersamaan. Jadi si beton sama bajanya rusaknya bareng kalau terjadi
terjadi beban maksimum. Kondisi ini tidak kurang menguntungkan ya, soalnya kita nggak ada kesempatan buat evakuasi seandainya terjadi. Soalnya begitu nggak ada lendutan, nggak ada retakan, tiba-tiba aja si tulangan sama beton roboh bersamaan. Evakuasinya kapan? Berarti semua penghuni di suatu gedung ya tewas semua. Oke, itu adalah kondisi seimbang atau raw balance. Lalu ada kondisi over reinforce. Nah, kondisi reinforce ini terjadi apabila beton runtuh terlebih dahulu, baru kemudian tulangannya yang runtuh. Jadi si betonnya retak dulu, setelah beton retak ada lendutan. Nah, di saat itu kita akan memiliki kesempatan untuk evakuasi ya, sebelum akhirnya si gedung itu runtuh. Jadi betonnya akan runtuh terlebih dahulu, baru diikuti oleh tulangan. Kondisi ini sama tidak menguntungkan juga, karena jika terjadi keruntuhan ini betonnya akan runtuh terlebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh tulangan baja. Kondisi ini tidak menguntungkan karena jika terjadi keruntuhan beton akan runtuh tanpa adanya pendidikan. Ini terjadi karena beton bersifat keras. Jadi kalau betonnya rusak ya tulangannya ya otomatis rusak juga. Kondisi ini ditandai apabila RO-nya, rasio tulangannya lebih besar dari rasio tulangan seimbang. Lalu kondisi under reinforce. Ini yang terakhir, kondisi under reinforce. Kondisi under reinforce itu kondisi di mana jika terjadi beban maksimum, tulangan baja akan runtuh terlebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh beton. Kondisi ini lebih disukai karena jika terjadi beban maksimum, beton akan mengalami goncangan terlebih dahulu, baru sekian lama baru. Hal ini terjadi karena tulangan baja bersifat liat melentur ya, sehingga apabila terjadi beban maksimum, tulangan baja akan memanjang terlebih dahulu, baru kemudian. Ini terjadi apabila rasio tulangan lebih besar. Apabila rasio tulangan atau RO lebih kecil dari rasio tulangan. Oke, ini ya. 3 tulisan ini adalah skenario dari keruntuhan sebuah gedung. Yaitu ada kondisi balance, kondisi over reinforce, dan yang 3 adalah kondisi under reinforce. Ini ketiganya sama-sama merugikan, tapi jika dibandingkan kondisi yang terakhir under reinforce ini adalah lebih baik dibanding 2 kondisi sebelumnya. Ya. Tujuan kita belajar struktur beton ini adalah menghitung supaya pekerjaan yang kita desain itu tidak mengalami. Sekarang hitungnya gimana? Kita 2 pertemuan sekarang masih diskon. Nanti di pertemuan selanjutnya kita sudah menghitung nilai-nilai rasio. Sebetulnya di slide ini juga sudah ada beberapa perhitungan, tapi lebih baik sambil praktik biar kita bisa lebih memahami. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan sampai sini? Halo? Halo? Ada pertanyaan sampai sini, silakan.
kurang suka kelas yang hening seperti ini. Ada pertanyaan? Tidak Pak, tidak ada. Gak ada. Kalau gitu saya yang nanya. Nah, saya tanya ke Sandy Banyu Praja. Ada Sandy Banyu Praja? Halo Sandy Banyu Praja. Ya Pak. Halo. Saya mau tanya nih sedikit nih. Misal ada beban mati, kita gunakan kombinasi yang pertama ya. Pada sebuah gedung ada beban mati sebesar 100 ton. Kenapa harus ada pengali 1,4? Kenapa nggak dihitung aja 100 ton? Gimana Pak? Boleh diulang Pak Nih, pertanyaannya? ya. Seandainya ada sebuah gedung, beban yang bekerja adalah beban mati atau D sebesar 100 ton. Dalam perhitungan kita nggak bisa dihitung satu, harus dikalikan dengan 1,4. Kenapa ada angka faktor beban di sini? Kenapa dilebihin? Kenapa dilebihin sampai di Karena untuk mengantisipasi buat keamanan gitu. antisipasi buat keamanan. Tapi kan yang beban yang bekerjanya cuma 100 ton. Kalau dihitungnya jadi 100 ton. Kalau 100 ton 1,4 jadi berapa? 140 ton kan? Kan jadinya boros dong. Borosnya plat lantainya 10 cm Pak. Karena bebannya 140 ton ya udah kita buat 13 cm gitu. Kenapa ada satu faktor beban di sini? Jadinya kan apa, bangunan kita jadinya overstruktur, ini kan terlalu kuat jadinya kan boros. Ya tapi bagus Pak buat apa? Heeh. Buat keamanan gitu. Aman ya. Oke Sandy ya, terima kasih. Di sini kalau kita lihat ya, setiap beban kebanyakan pengalinya lebih dari satu. Jawaban yang paling ya, soalnya orang Indonesia ini goyang terus. Dengan beban segini aja banyak jembatan yang roboh ya, apalagi kalau dengan beban yang dikali aja banyak jembatan yang roboh, apalagi kalau bebannya di 100%. Tuh. Kenapa di sini ada terjadi faktor beban. Kalau orang Indonesia jujur semua ya mungkin enggak 1,4, bisa aja cuma 1,1, 1,2. Bisa jadi seperti itu. Sama udah mah bebannya dikali lagi, nah ini si lenturnya direduksi lagi. Sebetulnya beban lenturnya bisa 1 nih, tapi dihitungnya cuma 0,8 tadi. Karena orang Indonesia kreatif semua, jadi beban yang gaya-gaya yang mampu dipikul direduksi lagi sebesar 0,8, 0,55 kan. Apalagi gempa reduksinya banyak sekali, 0,5. Oke. Mungkin cukup. Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian.
belum ada tugas ya. Insya Allah tugas kita mulai di minggu depan. Perhitungannya jangan salah ya. Ini mungkin sedikit rumit dari analisa kemarin dan jauh lebih rumit dari mekanika teknik ya. Di sini kita akan kawin silang antara mekanika teknik, analisa struktur, dan mekanika bahan. Oke, saya rasa cukup dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama.